Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Emisan Afani Putra, peserta Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Jadi di sini saya akan menyampaikan video jurnal singkat atau summary dari materi yang sudah diberikan oleh pemateri selama saya Latsar, yaitu yang pada video kali ini tentang manajemen ASN. Nah, yang dimana pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan saat ini pada video ini yaitu manajemen ASN. Nah, yang dimana pendahuluannya membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manajemen aparatur sipil negara dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menciptakan profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, lalu apa itu manajemen ASN? Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimana manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, jadi yang akan kita bahas terkait dengan peraturan manajemen ASN yang saya ambil yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Nah, jadi pada undang-undang tersebut sangat banyak pasal yang berlaku dari pasal 1 sampai pasal kalau tidak salah 364. Nah, jadi dari materi yang sudah diberikan, apa yang saya dapatkan pada pembelajaran yaitu dari pasal 183 sampai pasal 273 yang dimana isinya tentang pengembangan karir, pola karir, mutasi, promosi, tim penilaian kinerja, penugasan khusus, pengembangan kompetensi, sistem informasi manajemen, penilaian kinerja dan disiplin, penghargaan, dan pemberhentian. Akan tetapi pada summary ini saya tidak akan membahas semuanya karena sangat panjang. Jadi di sini saya ambil contoh salah satu pasalnya yaitu tentang pemberhentian yang dimana ada pada pasal 238 sampai pasal 273. Nah, jadi pada pasal 238 sampai pasal 273 yaitu tentang pemberhentian ada 11 di sini. Yang pertama, pemberhentian atas nama sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Meninggal dunia, tewas atau hilang. Melakukan tindak pidana atau penyelewengan, pelanggaran disiplin, menjadi anggota atau pengurus parpol, tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dan yang terakhir menggunakan ijazah palsu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya tidak akan membahas ke 11 ini, jadi saya ambil beberapa yang pada pasal tentang pemberhentian ini. Jadi yang pertama yang saya ambil itu pada pasal 261 tentang pemberhentian atas nama sendiri. Keputusan ditetapkan paling lama 14 hari dengan catatan yang pertama dikabulkan, yang kedua ditunda, yang ketiga ditolak. Yang dimana jika dikabulkan dengan maksud diberhentikan dengan hormat sebagai PNS berhak menerima pensiun pegawai jika usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dari masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Nah, ditunda apabila paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Dan pemberhentian ini ditolak sedang menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan lainnya yang serupa dengan itu. Nah,
Contoh berikutnya itu pemberhentian karena mencapai BUP atau batas usia pensiun, yang dimana bisa kita lihat di sini ada pada pasal 262, yang dimana jika umur 58 tahun dengan pejabat administrasi, pejabat fungsional, sampai dengan pejabat fungsional keterampilan, jika usia 60 tahun yaitu pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, serta 65 tahun jika di posisi pejabat fungsional ahli utama. Nah, masih banyak lagi yaitu tentang tata cara pelanggaran disiplin. Nah, yang dimana ini pemberhentian dengan hormat diusulkan oleh PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, madya, ahli utama, atau PYB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pertama, JA, dan JF selain JF ahli utama. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana keputusan ini ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian. Nah, ini adalah tata cara pemberhentian karena adanya pencalonan, yang dimana satu, pemohon mengajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan, yang kedua Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tersebut, dan yang ketiga keputusan ditetapkan paling lama 14 hari. Begitu juga dengan tata cara pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus parpol. Nah, pemberhentian berikutnya yaitu pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali, yang dimana yang pertama pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 276C, yaitu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, berlaku sejak PNS ditahan. Nah, PNS yang diangkat menjadi MK, BK, KY, KPK, Duta Besar, dan Komisioner akan diberhentikan sementara sebagai PNS. Pemberhentian berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesai masa tugas, dan PNS yang telah selesai masa tugas melapor ke PPK paling lama 1 bulan sejak selesainya masa tugas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Memang cukup banyak sekali pembahasan di sini mengenai tentang manajemen ASN dari banyak pasal perundang-undangannya, yang dimana di sini saya hanya memberi contoh tentang pemberhentian. Jika ada yang ingin didiskusikan mengenai manajemen ASN, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.